Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sudah sebulan lebih Abdikos tidak upload di channel ini karena sibuk mengurus channel utama. Dan kebetulan sekali trailer Jujutsu Kaisen season 3 telah keluar. Buat yang lupa, di akhir season 2 Yuji depresi akibat insiden Shibuya, di mana Sukuna menghapus distrik Shibuya dari peta, termasuk semua penduduk yang terjebak di dalamnya juga ikut lenyap akibat dicacah dan dibakar Sukuna hingga menjadi abu. Bukan hanya itu, Prison Realm Gojo berhasil dibawa kabur Kenjaku. Dari sini Yuji seperti kehabisan mental, Nobara sekarat akibat Mahito, Nanami tewas, Aoi Todo kehilangan lengannya, serta Gojo di-banned dari dunia Jujutsu. Orang terdekat Yuji yang tersisa hanyalah Choso. Jadi ya season 3 dimulai dengan perjalanan Yuji dan Choso yang kelimpungan di Cooling Game. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan trailernya. Check it bro. Trailer dibuka dengan Yuji yang duduk di sebuah tangga. Auranya dibuat merah gelap, menunjukkan kalau Yuji habis mengalami tragedi berdarah yang sangat-sangat gelap dalam hidupnya. Dialog dari Yuji mengatakan kalau dia tidak bisa lagi bersama semuanya. Tentu saja ini akibat dari kekejaman Sukuna yang sebelumnya membantai Shibuya. Trailer kemudian menyorot logo Jujutsu Kaisen yang diikuti subjudul dari season 3 yaitu The Culling Game. Ingat, kalau Abdikos baca Cooling Game berarti Abdikos sedang ngomong bahasa Indonesia, tapi kalau Abdikos baca Culling Game berarti Abdikos sedang ngomong bahasa Inggris. Scene kemudian menyorot Yuji yang melompat dari gedung disertai para kutukan yang mulai mengejarnya. Ini adalah dunia di mana ribuan kutukan dilepaskan Kenjaku dari Shibuya lalu menyebar ke seluruh Greater Tokyo, membuat Tokyo sebagai pusat pemerintahan Jepang menjadi kota mati. Bahkan Jepang berniat memindahkan pemerintahannya ke Osaka atas kejadian ini. Benar-benar teror mengerikan yang diakibatkan Sukuna dan komplotan Kenjaku. Lanjut, scene kemudian menyorot sebuah kamar diikuti darah para kutukan yang habis dibunuh. Lalu dari situ muncul seseorang dengan setelan kemeja putih membawa pedang berjalan untuk memulai misinya. Yap, dialah Yuta Okkotsu. Sepertinya ini adegan tambahan yang tidak ada di manga. Dan feel overpower dari Yuta terasa banget di sini. Adegan kemudian menyorot kanal-kanal sungai di Tokyo yang tiba-tiba meledak seakan-akan ada sesuatu yang sangat besar keluar dari air. Berikutnya adegan menyorot kediaman klan Zenin yang tampak tenang disertai satu sosok yang tidak lain adalah Naoya Zenin dan ibu dari si kembar Maki dan Mai. Scene kemudian menyorot air yang berdarah disertai tangan raksasa berwarna merah. Air yang berdarah tentu saja adalah gambaran dari Maki Zenin yang berniat membantai klannya sendiri. Sementara tangan raksasa kemungkinan adalah teknik kutukan dari Chojuro Zenin. Scene kemudian menyorot seekor kutukan yang terbang cepat seperti sedang mengejar sesuatu yang kemungkinan adalah Yuji. Ada scene cepat yang Abdikos bingung ini apa, termasuk tangan berdarah ini milik siapa. Kalau milik Maki jelas tidak mungkin karena saat pembantaian klan Zenin dia memakai kaos singlet. Apakah tangan ini milik Megumi yang habis menyembuhkan Yuji? Adegan kemudian menyorot Yuji yang menepukkan tangannya diikuti oleh dua kutukan yang muncul di belakangnya. Ini adalah adegan remake di ending season 2 namun lebih epic karena animasinya lebih matang. Adegan kemudian menyorot Yuji yang terkejut akan sesuatu disertai suara Megumi yang mengatakan agar Yuji tidak menyerah pada dirinya sendiri. Ini adalah adegan di mana Yuji dipertemukan pada Megumi oleh Yuta. Adegan kemudian menyorot Yuki, Yuta, Maki, Choso, Megumi dan Yuji di ruangan serba putih. Sepertinya ini adalah ruangan di Barir Sunyata Master Tengen. Di manga GG yang malas hanya menggambarnya dengan ruangan putih, tapi di versi anime diperjelas kalau ruangan tersebut tidak sekedar putih, tapi bekerja secara matematis mengikuti rumusan yang hampir mirip seperti Infinity Void milik Gojo. Bahkan secara detail ada simbol sigma dari rumus matematika. Intinya di Barir Sunyata setiap ruangan memiliki duplikat yang hampir tidak terbatas, sehingga mustahil untuk keluar dari ruangan ini karena mereka yang terjebak di dalamnya akan mengalami pengulangan ruangan berkali-kali. Untuk menjebol ruangan seperti ini dibutuhkan kekuatan yang di luar nalar seperti masa virtual atau black hole Yuki atau seseorang yang juga sangat ahli dalam teknik Barir. Scene ini disertai dialog
kita bukan pahlawan, kita adalah penyihir jujutsu. Disertai adegan seseorang menepuk dadanya yang berdarah. Ini adalah perkataan yang wow sekali karena memang penyihir jujutsu bukan 100% superhero dengan kekuatan super yang bernama teknik kutukan, melainkan mereka adalah seorang pegawai di bawah pemerintah Jepang yang bekerja sesuai dengan niat masing-masing. Ada yang niatnya uang, ada yang niatnya melindungi, ada yang niatnya kekuasaan, ada yang niatnya mengikuti jalan hidup, bahkan ada yang niatnya cuman berpartisipasi untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin klan, mengingat dia sendiri adalah yang paling kuat. Shin kemudian menyorot kekacauan akibat kutukan. Lalu Shin menyorot seseorang datang di hadapan Naoya, Choso, dan Yuji. Dan dialah Yuta Okkotsu, sang main karakter di prequel Jujutsu Kaisen. Di sini sutradara menyorotnya dari bawah, membuat Yuta tampak lebih misterius dan badass. Lanjut, Shin kemudian menyorot tangan raksasa dari Rika yang berniat mencengkram Yuji, disertai adegan Yuta dengan ekspresi kelamnya sedang menusuk sesuatu yang mana ada kutukan dengan mata raksasa di belakangnya. Dari sini feel horornya kerasa banget. Dan ini adalah adegan berbeda yang disatukan, memunculkan kesan seolah-olah Yuta berhasil memburu dan membunuh Yuji, didukung dengan dialog yang menyebutkan kalau para murid Gojo tidak akan mudah menyerah begitu saja, yang dari suara sepertinya diucapkan oleh Yuta. Lalu dilanjutkan, maaf Itadori Yuji. Vibe-nya seakan-akan Yuta sedang melaksanakan misi dia sebelumnya di season 2, yaitu memburu dan membunuh Yuji, dan hal tersebut berhasil. Shin kemudian menyorot dari Sukuna dan dialog dari Yuji yang mengatakan kalau dia merasakan kekuatan Sukuna tumbuh lebih kuat. Yuji berkata kalau Sukuna merencanakan sesuatu yang melibatkan Megumi Fushiguro. Tapi maaf, aku tidak akan mati, disertai adegan Yuji yang bersiap melawan Yuta. Yap, dari trailer, baik Yuta dan Yuji punya alasan tersendiri kenapa dua MC ini harus menang dalam pertarungan, yaitu Yuta menang demi membalaskan dendam Gojo dan mengakhiri Sukuna. Dia meremehkan Yuji agar tidak menyerah saat akan diburu dan meminta maaf jika nantinya Yuta akan membunuh Yuji. Sementara Yuji sendiri, motif dia adalah tetap hidup demi menangkal rencana Sukuna pada Megumi. Shin sekilas menyorot admin cooling game yaitu Kogane. Dari sini vibe di dalam dunia gamesnya terasa banget, dimana Kogane sepertinya punya dunia mereka sendiri yang terhubung antara Kogane di masing-masing player. Shin kemudian menyorot Master Tengen yang berwujud serba putih. Dia mengeluarkan benda kutukan hitam dari portal yang tidak lain adalah gerbang belakang Prison Realm. Shin kemudian menyorot Kenjaku yang lagi-lagi vibe dari admin sebuah game. Adegan kembali menyorot pertarungan Yuji dan Yuta yang mana epic banget, di mana dari dialog Yuji merasakan kalau perbedaan kekuatan keduanya sangat jauh. Yuji merasakan kalau Yuta sangat cepat dengan energi kutukan yang luar biasa melimpah. Adegan kemudian menyorot pertarungan Naoya dan Choso yang mana kali ini teknik FPS Naoya ditampakkan seperti teknik teleport berulang-ulang, bukan seperti langkah cepat layaknya Naobito Zenin. Naoya sendiri dengan kecepatan seperti itu langsung bisa menghantam Choso dengan telak. Tapi suara serak Choso yang sangat meyakinkan mengancam Naoya kalau dia tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup setelah menyerang adiknya yaitu Yuji. Adegan menyorot Yuji yang menghantam kutukan di udara menciptakan sebuah ledakan. Lalu adegan salah satu ruangan di Bari Sunyata yang terbuka di mana isinya adalah kumpulan pohon yang mengering. Kemudian adegan menyorot Yuki Tsukumo yang bersiap menuju ruangan lainnya mengikuti panduan Tengen. Di sini Yuki mengatakan kalau semua penyimpangan di dunia Jujutsu dimulai dari kejadian di masa lalu, yang mana ada noda bekas darah yang tidak lain adalah darah dari wadah plasma bintang yang dibunuh Toji. Adegan kemudian menyorot scene cepat di mana Maki Zenin membantai Kukuru Squad. Lalu adegan Mai mengorbankan dirinya untuk membuka potensi kekuatan Maki sambil berkata, hancurkan semuanya. Bisa teman-teman perhatikan adegan Maki membantai Kukuru Squad seperti menusuk kepalanya sekaligus menebas leher dua Kukuru. Adegan menyorot Yuji yang melawan kutukan. Adegan Naoya
di sebuah terowongan, lalu adegan Yuji berlari menghindari sesuatu. Dari sini dialog dari Yuji mengatakan kalau tak terhitung orang yang mati karena dirinya. Dilanjutkan dengan suara Megumi yang mengatakan, itulah kenapa kita butuh kekuatanmu. Ikuyo, Rika. Trailer ditutup dengan Yuta yang mengatakan, let's go Rika. Disertai dengan waktu rilis Jujutsu Kaisen season 3 yaitu Januari 2026. Yap, tidak sabar menunggu season 3-nya. Rencananya Jujutsu Kaisen di akhir tahun akan menayangkan insiden Shibuya sebagai film disertai adegan tambahan dari 2 episode pertama season 3 yang menurut prediksi Abdikos adalah menyorot pertarungan antara 2 MC yaitu Yuji melawan Yuta serta 2 entitas lain yaitu Naoya melawan Choso. Bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan trailer ini? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam mi.